Hello Travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Travelers yang mau ke Bandung atau lagi di Bandung dan cari-cari tempat untuk menginap, ini saya mereview salah satu hotel yang lokasinya strategis di pusat kota, dekat ke Jalan Dago dan suasananya masih hijau-hijau. Namanya Hotel Hai atau Hai Hotel. Nah, hotel ini sebenarnya nggak terlalu gede, tapi homey banget. Dan yang paling saya suka adalah suasananya yang tenang dan penuh dengan tanaman dan pohon-pohon hijau. Jadi ngadem banget. Udah gitu kawasan Trunojoyo kan terkenal dengan banyak resto dan food street. Jadi kita bisa memilih makanan dan opsi untuk jajan selama menginap di sini. Nggak usah capek jalan jauh, nggak usah perlu pakai mobil juga. Di sekitar sini juga banyak distro yang menjual berbagai kaos atau clothing yang bisa menjadi pilihan bagi travelers untuk dipakai atau untuk oleh-oleh. Nah, sekarang saya sudah memasuki lokasi Hotel Hai dan kita akan masuk ke tempat parkir ya. Tapi for your info ya travelers, parkirnya sebenarnya ada dua, di depan di bagian atas atau depan hotel. Tapi yang mungkin yang paling aman adalah kita parkir di area basement. Memang sih lokasi atau akses masuk ke lokasi parkirnya itu agak terbatas ya, agak sempit, jadi travelers perlu hati-hati banget untuk nyetirnya. Nah, area basementnya sendiri juga nggak terlalu banyak ya untuk slot parkirnya, tapi lumayan lah ya travelers, karena memang lokasi hotel ini juga areanya nggak terlalu gede juga. Dari area parkir kita bisa masuk ke lobi hotel melalui lift yang tersedia di sisi kanan. Nah, ini saya keluar dari lift, dari area parkir, dan kita langsung disajikan dengan lukisan-lukisan yang terpajang, dan kemudian kita belok ke kanan, saya akan langsung check in. Lobinya sih nggak terlalu gede ya travelers, hanya ada satu set kursi untuk tamu yang menunggu. Nah, karena lobinya nggak terlalu luas ya travelers, jadi memang didesain semenarik mungkin. Sebagai salah satu contoh adalah penggunaan beberapa ornamen kayu sebagai elemen dari estetika interior lobi ini. Nah, ini lobinya ya travelers, didominasi oleh lantai dengan bercorak hitam dan putih, motifnya abstrak dengan juga ornamen-ornamen kayu di sekitar plafonnya. Ini ada patung maskot tentara Inggris ya yang dipajang dari bahan rotan di sini, jadi kelihatan estetik. Dan kayaknya sih setiap sudut di lobi ini menjadi bagian yang bagus untuk tempat foto, instagramable banget. Tapi kalau kita masuk dari arah drop-off, kita akan menemukan beberapa pernak-pernik jadul yang dijual di area lobi, dan ini namanya adalah semacam Hai Market. Dan di sini kita bisa melihat ya barang-barang lucu vintage, mulai dari makanan, mulai dari pernak-pernik, dan kemudian mainan anak. Namanya adalah warung jadul. Dan kalau kita lihat di sini travelers ya, sellernya atau pihak hotel menjamin bahwa barang-barang di sini memang harganya lebih murah dibandingkan dengan barang yang sama di mall. Nah, ini kita bisa lihat ya makanan-makanan jadul yang bisa kita beli di Hai Market ini. Buat kaum 70-an, 80-an atau 9 ya, mungkin akan teringat kembali masa-masa kecilnya di mana makanan-makanan jadul ini menjadi salah satu makanan favorit travelers mungkin ya. Nah, ini peralatan dapur, mangkuk-mangkuk yang terbuat dari bahan kaleng. Ini sekali lagi ya zaman-zamannya tahun 70-an, 80-an lah. Nah, grup Hai Hotel ini juga punya bakery yang namanya Auntie Alice yang menjual biskuit khas Skotlandia dan bisa dibeli di lobi hotel ini juga. Produknya kebanyakan cookies ya travelers. Mau beli souvenir Bandung? Boleh di sini juga. Di sini ada semacam ini tempelan kulkas ya, dengan motif dan desain menunjukkan beberapa tempat bersejarah di Bandung. Jalan Braga, ada gedung sate, Asia Afrika, kemudian ada bandros dan lain-lain. Harganya all item 15.000 travelers, tapi ini bahannya dari kayu ya. Ada mainan-mainan jadul juga travelers, bisa dilihat di sini ya, lucu-lucu. Mulai dari bahan plastik, mulai sampai dengan bahan dari kayu-kayuan atau karet. Sementara di sisi kiri juga mereka menjual beberapa baju-baju. Suasana lobinya cukup unik ya travelers. Nah, ini adalah salah satu bagian dari lobinya, di mana di sini terpajang beberapa barang item yang sifatnya vintage ya. Di sini kita bisa lihat ada motor, ada juga mesin jahit, kemudian ada mesin ketik. Termasuk juga meja gambar yang biasa digunakan untuk arsitek mendesain gambar atau orang-orang teknik ya. Dan di sini juga sekaligus sebagai
tempat untuk display barang-barang, alat-alat masak yang terbuat dari kayu. Jadi kita bisa beli item-item yang kita butuhkan di sini. Kalau travelers senang mendesain atau mendekorate dapur atau ruang makan dengan unsur-unsur kayu sehingga kesannya seperti ya unsur-unsur alam ya. Di sini banyak pilihan bagi travelers membeli alat-alat masak atau alat makan. Ada centong, mangkuk, ada piring, kemudian ada alas gelas, bahkan sendok garpu, kemudian juga apalagi ya, banyak sih di sini. Gak hanya dari bahan kayu ya, travelers di sini juga banyak pajangan-pajangan unik dari bahan gelas atau kaca. Termasuk juga pajangan-pajangan rumah dari bahan keramik atau gerabah. Barang-barang yang didisplay di sini cukup menarik ya travelers dan dijual juga. Nah, di Jalan Hotel Trunojoyo ini ya travelers, letak di mana hotel ini berada, kan saya tadi katakan bahwa banyak resto atau cafe yang berada di sekitar sini. Termasuk juga di bagian depan hotel ini juga dimanfaatkan untuk cafe. Jadi orang-orang luar yang tidak menginap di hotel juga bisa mampir ke resto dan cafe yang ada di sini. Salah satunya adalah coffee shop yang bernama Terminal. Sebelumnya saya sudah reservasi lewat reservasi online dan proses check-in juga berjalan lancar. Oh ya travelers, kita harus menitip deposit sebesar 100.000 untuk jaminan kunci kamar dan kita harus terima tanda terimanya ya. Jadi nanti pada saat check out kita bisa menunjukkan bukti tanda terima pembayaran 100.000 tadi untuk pengembalian uang yang kita deposit tadi. Kita juga menerima kupon breakfast untuk 2 orang sesuai dengan reservasi untuk hari pertama. Sekarang saya mau menuju ke kamar di lantai 2. Nah, ini koridornya travelers, dan iseng-iseng saya sebelum masuk kamar sih ngeliat dulu deh ke depan. Karena sebenarnya di lantai 2 ini, dari setiap lantai ternyata pertama ada toilet yang bisa digunakan untuk para tamu, ya toilet bersama, tapi di kamar juga ada kamar mandi. Kemudian yang kedua adalah ada ruang sholat lengkap dengan mukena, sajadah, dan sandalnya, serta tempat wudhu. Nah, ini pemandangan dari lobi ya, dari balkon lah ya. Di lantai 2 kita bisa melihat ke arah luar, pemandangan pohon-pohon, dan kebetulan lagi mendung sih travelers. Jadi Jalan Trunojoyo ini kelihatan basah dan udaranya ya agak dingin sih. Nah, ini ruang meetingnya juga, tapi kayaknya sih nggak difungsikan ya, atau tidak ada yang lakukan meeting di sini. Jadi ruangannya sementara belum difungsikan untuk tempat ruang meeting. Oh ya travelers, kalau diperhatikan ini kan konsep hotelnya khususnya di koridor ya, open air. Jadi sirkulasi udara cukup baik dan udara luar berganti ke dalam dan sebaliknya. Jadi tidak diperlukan AC di sepanjang koridor ini kecuali di kamar. Sekarang yuk kita lihat kamarnya travelers. Saya memesan kamar tipe double room. Ini mungkin kamar yang standar lah. Nah, ini kamarnya ya travelers. Untuk masuk ke kamar supaya lampu nyala kita harus insert keycard dulu. Nah, ini bisa dilihat kamarnya ya traveler. Di sebelah kiri ada tempat untuk koper, kemudian di sebelah kanan kamar mandi, dan lurus ke depan adalah tempat atau ruang untuk tidur. Dan sepanjang saya menginap di sini selama beberapa hari ya, saya merasa bahwa kamar ini ya tidak terlalu sempit juga, karena tidak terlalu banyak juga furniture yang ada di dalam kamar ini. Tapi memang semuanya didesain kompak dan serasi sehingga ya sesuai aja antara furniture dengan desain kamarnya. Juga mungkin karena tempat tidurnya menggunakan tempat tidur yang bukan ukuran king size ya. Jadi ya kalau untuk 2 orang sih sudah cukup lah untuk tidur di tempat tidur ini, sudah cukup leluasa. Nah, di belakang headboard tempat tidurnya ada lukisan klasik ya, dengan tema mobil klasik. Dan kemudian tempat tidurnya ini dilengkapi dengan sepasang bantal, ada 2 buah, dan kemudian ada guling. Hampir jarang ya kita menemukan hotel yang menyediakan guling di tempat tidur. Saya sih merasa nyaman ya di kamar ini karena saya lihat pengaturan furniture-nya juga bagus. Dan yang saya suka adalah meskipun kamarnya tidak terlalu luas, tapi desain kamarnya itu elegan menurut saya, karena coba dilihat travelers ya, dindingnya juga menggunakan pada beberapa sisi itu menggunakan tekstur yang berbeda. Kayak yang di bagian headboard belakang ya dari tempat tidur itu menggunakan bagian dinding yang menggunakan tekstur vertikal, jadi kelihatan menarik. Kemudian di sebelah tempat tidurnya lagi ternyata dilapis dengan wallpaper warna abu. Begitu juga bagian depannya. Jadi saya sih senang ya di kamar ini karena ya desainnya sih bagus. Dan penggunaan warna-warnanya juga penggunaan warna-warna yang alam, natural ya. Kemudian di sebelah kiri kanan tempat tidur ada colokan yang lengkap, kemudian ada master lamp dan tombol-tombol lampu. Semua furniture di sini menggunakan desain yang minimalis dan kemudian menggunakan material kayu yang sama dengan material yang digunakan untuk aksen interior di kamar ini. Kalau colokan mah di sini menyebar di banyak titik, jadi nggak usah khawatir ya travelers, bisa ngecharge di mana aja. Masing-masing kamar disediakan AC split yang bisa kita atur temperaturnya dan on off-nya menggunakan remote.
Nah, sebenarnya di sini sediakan balkon ya Travelers. Nah, kalau tirai ini kita buka, kita melihat sebenarnya ada balkon, tapi memang kuncinya atau pintunya dikunci. Jadi kuncinya itu ada di reception. Jadi kalau kita butuh buka kunci atau buka pintu balkon ini, pengen santai-santai di balkon, kita harus minta kunci ke receptionnya. Cuman saya sih nggak memanfaatkan itu. Jadi ketika saya lihat di balik balkon ternyata ada bangunan-bangunan gedung lain milik penduduk di sekitar. Ada TV juga dengan channel internasional dan nasional, tapi beberapa channel gambarnya nggak terlalu bagus juga. Oh ya, di sini nggak ada lemari tertutup ya Travelers, jadi hanya menyediakan rak seperti ini ya, rak terbuka. Di sini ada sementara kalau pengen gantung baju disediakan gantungan baju, juga disediakan sandal hotel. Room amenities juga lengkap, ada teh, kopi, gula, ada brown sugar, ada pemanis buatan untuk yang diet, kemudian ada pemanas air, dan 2 buah botol mineral. Mau mantas-mantas atau ngecek-ngecek fit of the day, Travelers bisa menggunakan cermin ukuran gede, ukuran whole body yang terdapat di dekat pintu kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya Travelers, nggak terlalu gede tapi ya cukup luasa lah. Ada toiletnya, ada sink, dan kemudian ada shower roomnya. Shower roomnya diberi pembatas kaca jadi airnya nggak nyiprat-nyiprat keluar. Juga disediakan shower gel. Yang agak surprise bagi saya juga, toiletrisnya lengkap disediakan Travelers. Ada shower cap, cotton buds, kemudian ada toothbrush, ada sanitary bag. Biasanya hotel bintang 3 nggak ngasih yang selengkap ini ya. Disediakan hair dryer. Nah, satu lagi yang mungkin diperbaiki oleh pihak hotel adalah koneksi internetnya. Karena beberapa kali saya menggunakan akses internet, akses wifi di kamar, karena saya juga kerja di kamar ya. Koneksinya itu beberapa kali putus dan kemudian nggak terlalu bagus. Untuk breakfastnya disediakan di Cafe O yang terdapat di lobi hotel. Jadi Travelers, Cafe O ini sebenarnya adalah tempat ngopi lah atau resto yang bisa juga dibuka untuk umum, dan opennya itu dari pagi sampai dengan malam seperti jam operasional cafe. Tapi ketika pagi hari mulai dari jam 6 sampai jam 10 bisa digunakan untuk tempat breakfast para tamu hotel. Breakfast ini sebenarnya disediakan oleh pihak Kopi O, bukan Cafe O ya, tapi Kopi O. Nah, Kopi O ini menyediakan breakfast dengan menu-menu yang sudah ditentukan, tapi nggak menu lengkap ya. Jadi kita seperti layaknya breakfast di sebuah hotel, dan menu-menunya sudah disiapkan atau set menu kita tinggal ngambil. Dan meskipun ini disediakan oleh pihak Kopi O, tapi tidak semua kopi disediakan di sini. Memang sesuai dengan standar hotel lah ya. Dan untuk kopinya disediakan dan kemudian diberi tulisan ini kopi yang khusus disediakan untuk tamu hotel. Kalau kemudian ada pengunjung lain yang masuk dan menikmati suasana atau katakanlah order menu di Kopi O ini, mereka bisa order lewat menu. Untuk tamu hotel juga kalau ternyata pengen cari menu yang lainnya yang tidak disediakan oleh pihak hotel untuk breakfastnya, maka boleh order menu tapi harus bayar sendiri. Suasana restonya sih seperti layaknya kafe yang kita biasakan di tempat mall atau kafe-kafe untuk tempat hangout atau ngobrol. Tetap menggunakan unsur-unsur kayu sebagai bagian dekoratifnya, juga tanaman-tanaman. Jadi sebenarnya meskipun ini hotel dan Kopi O ini manajemen yang beda, tapi desainnya hampir nyambung lah. Karena juga furniturnya juga menggunakan material kayu yang senada dengan material yang digunakan untuk bagian interior dari hotel. Kalau saya bilang sih restonya cakep ya Travelers, instagramable banget. Betah sih duduk-duduk di sini sambil ngopi ya kalau memang tidak ada kerjaan atau tidak ada rencana untuk keluar, karena kita juga bisa duduk selain di indoor tapi juga di outdoor. Nah, kalau di outdoor kita juga bisa melihat pemandangan lalu lalang beberapa kendaraan atau orang-orang yang lewat di depan Jalan Trunojoyo ini. Asik sih tempatnya ya Travelers ya. Juga banyak tanaman-tanaman, karena juga kebetulan lagi hujan ya, baru habis Juli. Jadi suasananya adem dan Travelers bisa ngerasakan lah ya, jalannya yang sepi, suasana kafe yang cakep, udara agak-agak mendung, jalanan basah, itu pasti menimbulkan vibes yang berbeda dengan biasanya kita alami atau nikmati di hari-hari lain. Nah, ini breakfast untuk pilihan di hari ke-1 ya Travelers. Bisa dimulai dengan sop sosis, dan kalau Travelers juga ingin menikmati bubur ayam juga tersedia dengan aneka kondimennya. Nah, ini pilihan untuk menu utama dan menu pendampingnya ya. Sayurannya ada tumis sayur cah kailan, kemudian karbonnya ada bakmi goreng. Kalau mau pilih menu western, di sini sudah tersedia paketnya, ada kentang, kemudian salad sayur, dan kemudian sosis dan fish chips. Lengkap dengan
toppingnya. Kemudian ada juga nasi goreng Hongkong. Ada juga pilihan salad sayur yang cukup lengkap. Ini camilannya ada singkong rebus dengan santan manis dan kemudian tahu goreng lada garam. Kemudian ini bubur sumsum lengkap dengan gula arennya. Ada pilihan fruit slice dan juga puding. Mau sarapan dengan sereal juga tersedia dengan dua rasa, rasa yang asin dan juga rasa coklat, lengkap dengan susunya. Nah, untuk travelers yang terbiasa breakfast dengan roti, di sini hanya disediakan roti tawar slice ya, lengkap dengan pilihan selai dan jamnya. Kalau ingin nge-toast roti juga tersedia toasternya dan bisa kita lakukan sendiri atau self service. Tidak ada pilihan bread and pastry yang lain ya selain dari roti tawar ini, travelers. Nah, ini pilihan kopi teh yang bisa diambil oleh tamu yang menginap di sini untuk breakfast. Nah, ini menu-menu breakfast untuk pilihan pada hari kedua ya, travelers. Untuk western foodnya ada spaghetti carbonara yang rasanya lumayan enak ya, agak gurih. Nah, ini saus goreng saya rekomendasikan ya, travelers boleh dicoba karena rasanya enak dan gurih. Untuk karbonya juga ada pilihan nasi goreng kecombrang. Ada juga terong tumis balado. Untuk camilannya ada pisang rebus. Nah, bubur kacang hijau diganti dengan bubur ketan. Untuk supnya ada tongseng ayam, tapi karena saya sarapannya agak terlambat, jadi yang ada cuma tinggal sayurannya doang. Pilihan pudingnya masih puding coklat, relatif gak beda dengan hari berikutnya ya, travelers. Oh ya, for your information travelers ya, jadi hotel ini memang tidak memiliki kolam renang, kids club, atau fitness center. Tapi kalau travelers ingin menginap dengan suasana yang menyenangkan, suasana hijau-hijau dengan udara yang sejuk, dengan jalanan yang tidak terlalu macet, dan kemudian lingkungan yang asri, juga rasa homey ya, karena ini hotelnya nggak terlalu gede, tapi ya kesannya akrab dan kemudian suasananya menyenangkan, vibes-nya positif. Nah, untuk pilihan seperti itu, kalau itu menjadi pertimbangan, travelers boleh menginap, saya sarankan, di Hotel Hai ini. Oke, travelers, rasanya sudah cukup ya virtual tour di Hotel Hai Bandung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman atau rekan yang membutuhkan informasi ini. Dan semoga bermanfaat bagi travelers semua. Have a good day, selamat berlibur, dan saya akan melanjutkan perjalanan saya ke spot-spot menarik wisata lainnya di Kota Bandung. Ikutin terus channel ini ya. Terima kasih.